sini, selamat Bu. datang. Terima kasih, saya Julia. Oh, Mbak Julia ya. Iya, Oh, ini dengan iya. Ibu Weni. Betul, betul. Wah, Masya Allah, senang sekali hari ini Iya. langsung ketemu sama ownernya. Alhamdulillah. Boleh kita cerita-cerita hari Oh, ini ya, Bu boleh. ya? Masuk aja ya kita Iya, ke dalam. terima kasih, Iya. Ibu. Silakan, Mbak. Ibu, gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih, cantik sekali, Ibu. Wah, subhanallah. Senang Mbak Julia sekali juga. hari ini bisa kesini langsung. Tadi lumayan saya agak nyari-nyari dulu, alhamdulillah nggak terlalu susah, langsung dapat alamatnya. Kan di pinggir jalan ya. Jadi, Iya. malah tahu jadinya. Iya, ada Ubadah Education. Iya. Nah, jadi sesuai janji yang kemarin, aku penasaran banget, pengen tahu gimana sih kisah perjalanan Ibu dalam membangun nih Ubadah Education nih. Kalau Julia lihat banyak sekali ya alumni-alumni di sini yang sudah jadi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Luar ya. biasa. Jadi dengan perjuangan gitu insya Allah. Terima kasih ya sudah datang. Sama-sama Ibu, dengan senang hati. Ya, Ibu, awal mulanya banget ini sebetulnya apa? Tapi nanti diceritakan, karena di sini Julia mau sampaikan juga ke pemirsa bahwa senang sekali hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Weni ini selaku owner dari Ubadah Education, yang mana ini merupakan tempat les khusus untuk ikatan dinas atau bagi para siswa yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Kita simak sama-sama ya seperti apa ceritanya. Nah, Ibu gimana Iya. tadi? Boleh Jadi diceritakan? kita awal mulanya ya berawal dari rumah. Nah, itu dari garasi ya di depan rumah, hanya bermodalkan 2 meja ya, 2 meja, kemudian siswanya itu lesehan. Pada tahun 2018 itu kita mulanya mengapa gitu ya, karena ada orang tua sebenarnya datang kepada kita, mereka ingin belajar tentang ikatan dinas. Nah, tapi pada saat itu biayanya mahal gitu ya. Jadi karena kita kenal, dia minta tolong bimbing gitu. Iya. Nah, jadi dari sana akhirnya kita membuka bimbingan belajar. Wah, luar gitu. biasa. Jadi dari menolong orang dulu sebenarnya itu Mbak Julia. Jadi bukan langsung ada gedung gitu ya, enggak. Jadi dari sana, karena kenapa, biaya pada saat itu kan bimbel itu mahal sekali. Iya. Nah, jadi ada orang tua yang anaknya itu mau bimbel ikatan dinas, tidak punya biaya, sehingga saya bantulah gitu ya untuk bimbel. Nah gitu, kemudian setelah itu orang datang banyak malah, karena dari mulut ke mulut gitu ya, karena iya. alhamdulillah yang 4 orang tadi yang alumni pertama itu lolos semua. Nah kemudian pada tahun 2019 itu banyak siswanya gitu ya. Nah tapi tadi memang pembelajaran kita belum ada strukturnya, jadi kurikulumnya belum ada gitu ya, masih sangat sederhana. Itu pun saya belajar gitu ya kan, materi-materinya itu ya dari internet gitu ya kan. Kita belum punya modul khusus. Berarti Ibu kan. untuk les ikatan dinas itu benar-benar dari nol juga belajarnya? Betul. Wah, Nah gitu, jadi hebat banget. karena saya backgroundnya guru gitu Iya. kan, jadi ya saya bisa belajar mandiri gitu ya sebagai guru, dan kemudian cari kurikulumnya baru saya susun pada tahun 2019. Ketika tuh? COVID banyak yang tutup usaha Iya. gitu ya, Ubadah Education malah buka gitu ya. Jadi dari rumah itu udah nggak ketampung lagi. Tahun 2020 ketika orang baru banyak yang tutup Banyak usaha, yang tutup, malah ya. Ubadah Education tonggaknya itu di COVID. Mungkin pada saat itu kan banyak yang nggak sekolah gitu ya. Jadi mungkin banyak orang tua khawatir mungkin gitu ya. Nah sehingga kita buka, dan tadi kita tidak namanya promosi, nggak ada itu. Jadi kita langsung dari mulut ke mulut, dan itulah akhirnya sampai saat ini. Itu kalau dilihat ada anak SMA juga. Iya. Berarti untuk di awal kemarin itu dari anak siswa SMP SMA atau langsung ikatan dinas? Kita langsung pada saat itu memang untuk anak SMA untuk ikatan dinas awalnya. Memang khusus Iya. ya ikatan dinas. Jadi ya karena ikatan dinas itu kan untuk anak-anak yang SMA. Nah, jadi di sanalah kita memulainya. Gitu. Berarti 4 siswa langsung lulus semua. Iya. Mulai dari situ Iya. Ibu juga dari niatnya membantu, terus kemudian mempelajari dengan serius ya Bu ya. Betul. Tapi kan tentu itu kan ada proses lika-likunya Bu. Iya. Kalau bisa kita bilang tentu harus ada keyakinan juga tuh ya. Tapi apa Iya. yang menguatkan Ibu pada saat itu? Oh iya, jadi sebenarnya yang menguatkan saya itu adalah yang pertama karena sekolah ikatan dinas, CPNS atau polisi ini akan menyiapkan penerus bangsa ini gitu Nah, ya. menarik sekali. Nah, gitu. Penerus bangsa ini Betul. luar biasa sekali. Iya. Ibu menarik. Nanti kita akan lanjutkan, tapi kita Oke. jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Perempuan Tangguh.
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Perempuan Tangguh dan masih bersama dengan saya, narasumber pertama kita ini ada Ibu Weni, owner dari Ubadah Education. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi untuk mendukung generasi penerus bangsa, ini mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi ini merupakan sebuah panggilan hati, ya. Panggilan hati Luar biasa. Bagaimana agar penerus bangsa ini akan menjalankan negara ini menjadi abdi-abdi negara yang amanah, bertanggung jawab, cerdas dan berkualitas. Nah, jadi itu niatnya. Jadi memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk memasuki dunia kedinasan maupun Polri gitu ya, TNI dan lain-lainnya dengan biaya yang terjangkau sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas. Luar biasa. Jadi lebih ke bagaimana Ubadah ini bisa bermanfaat ya, Bu, ya, untuk para siswa siswi ini. Nah, luar biasa Ibu. Lalu kemudian tantangan tentunya kan dari nol banget sampai gedungnya, semoga ini ada lantai atas juga katanya ya. Betul. Tantangannya seperti apa Ibu? Wah, kalau tantangan luar biasa sebenarnya. Yang pertama sebenarnya kita adalah keraguan. Jadi keraguan dari orang tua gitu ya. Karena mengapa? Karena selalu pemikiran orang tua gitu ya, bahwa yang namanya bimbingan belajar itu kan mahal. Nah, harus mahal. Sehingga ketika kita memberikan sesuatu yang terjangkau, mereka mengatakan, wah ini nggak akan berkembang dong anak saya gitu ya. Nah, tapi dengan keraguan itu malah saya berpacu bagaimana supaya lebih baik lagi gitu kan. Kualitas saya naikkan, kemudian materi saya perbaiki gitu. Itu yang pertama. Jadi ada keraguan dari khususnya orang tua gitu. Yang kedua, yang paling ini karena kita biayanya terjangkau tadi gitu ya. Jadi ya di awal-awal kita itu tersendat sebenarnya, kalau bisa dikatakan Mbak, karena kita itu nol modalnya, hanya modalnya itu untuk sewa gedung. Nah ini jadi ya, jadi yang pertama apa, kita nggak punya kursi, kita nggak punya papan tulis pada saat itu. Mbak tahu sendiri kan kalau seandainya di COVID itu gimana, keuangan gimana gitu ya. Nah tapi alhamdulillah kita ada yang nawarkan kursi bekas. Oh iya? Iya, jadi kursi bekas, kemudian papan tulis, karena ada kantor yang tutup. Nah, jadi dari sana itu kita memulai yakin saja. Pada awalnya waktu kita pindah ke Lingkar Barat masih recehan, Mbak. Pakai karpet gitu ya. Awalnya. Nah, iya. Nah, jadi dengan keterbatasan fasilitas gitu ya, dan kita yakin sajalah bahwa yang penting namanya belajar itu adalah materinya, gitu ya. Kalau yang namanya fasilitas itu adalah pendukungnya. Luar biasa. Jadi tantangan yang paling besar adalah keraguan ya. Betul. Baik dari lingkungan sekitar, juga keadaan ya tentu. Dan bagaimana itu bisa dilatih dengan keyakinan. Betul. Dan satu lagi Mbak, yang paling penting itu adalah kita bersaing dengan bimbel-bimbel yang bukan berasal dari Provinsi Bengkulu. Jadi kita yang nasional gitu ya. Jadi kompetitor kita. Jadi kalau kita dari ini memang kita dirikan dari kita. Jadi tidak ada kerjasama, jadi betul-betul ini adalah bimbel lokal Bengkulu. Lokal Bengkulu ya. Jadi kompetitor Mbak bayangkan ya, bagaimana kita nggak ada dana promosi, tidak ada fasilitas gitu ya. Tapi saya yakin bahwa kualitas itu yang nomor satu. Luar biasa Ibu Weni. Coba mungkin pesan-pesannya untuk pemirsa di rumah, para ibu rumah tangga yang juga mau berdaya dari rumah mungkin atau dari kegiatan sampingannya, bisa pesannya seperti apa untuk terus tangguh? Oke, baik. Nah, bagi ibu-ibu yang ada di rumah di sana, yakinlah bahwa ketika kita memiliki keinginan atau cita-cita atau mimpi, yakinlah dan lakukanlah dengan yang terbaik, dan jangan lupa lakukanlah dengan hati dan keikhlasan, insya Allah Allah membantu. Luar biasa, amin. Ibu terakhir harapannya untuk Ubadah Education sendiri apa, kemudian juga untuk Ibu sendiri dan juga untuk seluruh para pejuang tangguh nih ke depannya seperti apa? Jadi saya berharap Ubadah Education akan berkembang dari Bengkulu untuk Indonesia. Itu cita-cita ya, mimpi besar saya, jadi dari Bengkulu untuk Indonesia. Jadi semoga nanti berkembang di tempat yang lain gitu ya, dan siswa-siswanya insya Allah semoga banyak yang lulus gitu ya, menjadi abdi negara yang amanah, tanggung jawab gitu ya, dan berkualitas serta cerdas. Itu tadi ya kuncinya, amanah, tanggung jawab, berkualitas serta cerdas. Bukan hanya sekadar menjadi abdi negara saja. Luar biasa. Nah, itu kuncinya. Terima kasih Ibu Weni sudah bercerita, semoga sehat selalu. Amin, perjalanannya juga aman, lancar selalu ya. Sukses terus ke depannya. Terima kasih Ibu. Nah pemirsa Perempuan Tangguh, itu tadi kisah perjalanan
perjalanan inspiratif dari Ibu Weni selaku owner dari Ubadah Education. Tentunya ini menginspirasi kita semua ya, tapi setelah ini kita juga akan lagi mendengarkan bagaimana perjalanan inspiratif dari perempuan tangguh berikutnya. Untuk itu tetap bersama kami dalam Perempuan Tangguh.